Halo guys, kembali berjumpa lagi dengan saya Ito Enok dan saat ini saya akan membagikan video tutorial mengenai aplikasi keluarga sehat versi 2.0. Namun saat ini saya cuma membahas untuk teman-teman yang bertugas sebagai surveyor atau sebagai teman-teman yang bertugas sebagai tenaga input di puskesmas. Nanti di video berikutnya kita akan membahas versi admin, supervisor, dan kepala puskesmas. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, fitur terbaru aplikasi Keluarga Sehat 2.0. Yang kedua, tampilan menu akun Surveyor. Yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki data incomplete dan apa itu data incomplete. Yang keempat, kita belajar cara menginput intervensi dan kita melihat riwayat intervensi. Dan yang kelima, kita mempelajari setiap menu utilitas yang ada di aplikasi Keluarga Sehat 2.0. Namun sebelumnya kita login ke aplikasi Keluarga Sehat. Caranya gampang, teman-teman bisa mengetik di Google login Keluarga Sehat. Silakan teman-teman ke websitenya keluargasehat.kemkes.go.id. Ya, di berandanya akan muncul selamat datang di portal aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Nah, di sini ada beberapa fitur yang mengalami perubahan dari versi sebelumnya. Yang pertama, fitur tahun aktif. Fitur tahun aktif ini merupakan fitur manajemen tahun pelaporan. Nah, ini hanya berlaku untuk admin pusat. Kita yang di puskesmas tidak perlu terlalu banyak tahu ini. Yang kedua, fitur transfer wilayah kerja. Nah, ini juga buat admin yang di pusat. Fitur yang ketiga adalah fitur wilayah kerja. Nah, fitur ini sangat menarik karena melakukan pemetaan untuk wilayah kerja puskesmas. Saya sangat tertarik dengan fitur ini karena sangat membantu buat teman-teman yang berada di satu kecamatan dengan dua puskesmas atau dua puskesmas berada di satu wilayah kerja. Dengan adanya fitur wilayah kerja ini, teman-teman tinggal memilih desa mana yang menjadi sasaran teman-teman di puskesmas. Yang berikut fitur rukun warga. Fitur rukun warga ini juga sangat membantu teman-teman yang di puskesmas, terutama kalau kita bandingkan di versi 01 itu masih terlalu kaku untuk rukun warganya, di mana ada beberapa desa yang tidak memiliki RT RW. Namun dengan adanya fitur rukun warga ini kita dapat mengupdate jenis rukun warga yang ada. Ada juga di beberapa daerah yang memiliki nama RT atau nama dusun. Ini sangat membantu. Fitur yang berikutnya fitur sasaran wilayah. Fitur sasaran wilayah ini untuk menentukan jumlah target sasaran pendataan di setiap wilayah keluarga di setiap wilayah kerja puskesmas. Nah, ini yang menarik teman-teman. Fitur target surveyor. Fitur target surveyor ini perbedaannya dengan aplikasi sebelumnya. Aplikasi sebelumnya teman-teman surveyor tinggal login dan menginput sesuka hati. Namun dengan adanya fitur target surveyor ini, setiap surveyor itu ditentukan target oleh admin. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab bagi setiap surveyor terhadap data yang menjadi tanggung jawabnya. Yang berikut, fitur monitoring wilayah. Nah, fitur monitoring wilayah ini tujuannya untuk kita membandingkan antara data target atau sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi data yang telah diinput. Yang berikut fitur IKS Puskesmas. Fitur IKS ini untuk melihat indeks keluarga yang berada di puskesmas pada setiap indikator. Kalau aplikasi sebelumnya kan kita hanya bisa melihat IKS per kecamatan. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman yang berada di puskesmas sebagai pemegang program. Fitur cross tab ini sangat membantu dalam teman-teman menganalisa data. Misalnya teman-teman ingin membutuhkan data by Excel, teman-teman bisa masuk ke fitur cross tab dan mendownload filenya dalam bentuk Excel, dan teman-teman bisa aplikasikan dalam bentuk analisis data baik dalam bentuk tabulasi atau grafik. Oke guys, kita langsung masuk ke aplikasinya. Kita klik aplikasi, kita diarahkan kepada provinsi di mana kita berada. Kita pilih provinsi sesuai dengan akun kita. Misalnya saya berada di Kalimantan Barat, saya pilih Kalimantan Barat.
Ya, kita sudah bisa login, masukkan username. Misalnya saya masukkan username saya dan juga password. Ya, kita sudah login ya. Nah, di sini ada peringatan data profil Anda belum lengkap. Silakan lengkapi halaman ini. Boleh kita lengkapi halaman ini saat ini atau boleh kita abaikan. Apabila teman-teman mau lengkapi, di fitur aplikasi 2.0 di sini teman-teman bisa memasukkan nick teman-teman. Terus akunnya bisa diganti passwordnya. Ya, di sini ada beberapa menu utama di aplikasi Surefire. Ada menu dashboard. Menu dashboard ini biasanya menu tampilan depan. Yang kedua, menu data rumah tangga. Menu data rumah tangga ini untuk kita melihat berapa jumlah rumah tangga yang telah kita input. Misalnya di akun saya sudah menginput kurang lebih 254 KK. Yang ketiga, menu utilitas. Nah, menu utilitas ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk melihat IKS puskesmas, untuk melihat IKS wilayah, untuk melihat peta IKS, untuk kita melihat status pendataan, kita melihat monitoring wilayah, dan cross tab. Cross tab ini untuk kita mendownload raw data Excel. Dan juga ada menu forum untuk berdiskusi, ask and question. Menu yang pertama yaitu menu data rumah tangga. Nah, untuk diketahui teman-teman bahwa ketika ada perubahan aplikasi dari versi 1.0 ke versi 2.0, hampir seluruh wilayah kerja puskesmas muncul datanya seperti ini. Muncul datanya keterangan merah seperti ini ya, incomplete. Incomplete ini artinya datanya belum selesai di input. Bagaimana cara kita mengetahui data itu sudah selesai di input? Ya, dia akan muncul IKS. Tapi kalau dia belum muncul IKS, dia akan muncul incomplete. Kita bisa mengetahui di akun kita itu ada berapa data yang belum selesai di input. Kita filternya di sini. Teman-teman bisa klik di IKS inti, terus teman-teman klik panah 2 atas dan bawah ini, teman-teman klik untuk filter. Ya, dia akan muncul semua. Yang incomplete kita hitung berapa? Kita tampilkan 50. Kita hitung kurang lebih 33 KK ini belum komplit penginputannya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melengkapi semua data ini satu persatu sehingga masuk ke sistem data kita 100% komplit. Bagaimana cara merubahnya? Teman-teman klik tambah, terus edit. Jangan teman-teman klik langsung di sini ya. Kalau teman-teman klik langsung di bagian merahnya itu, teman-teman membuatkan jadwal kunjungan baru. Jadi teman-teman pastikan pergi ke menu edit. Setelah teman-teman klik edit, di sini ada muncul 5 menu dalam penginputan data, seperti kita menginput data baru. Teman-teman fokus saja pada tulisan-tulisan merah. Keterangannya di sini tanggal survei tidak sama dengan tahun aktif. Jadi tahun aktif data ini tahun 2020. Tapi kita surveinya di tahun 2019 atau 2018. Sehingga kita harus mengubah data sesuai dengan tahun aktif. Solusinya teman-teman pergi ke menu pengenalan tempat. Terus teman-teman rubah. Silakan teman-teman klik tahun 2020 Januari. Misalnya tanggal 8 Januari. Setelah itu teman-teman klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Di sini muncul juga di keterangan individunya incomplete atau belum komplit. Teman-teman isi survei, simpan. Isi survei, simpan. Terus kita proses nilai IKS, ya sukses. Ya, tunggu beberapa menit maka dia akan muncul datanya. Kita lanjut ke incomplete yang berikutnya. Kita klik edit. Terus kita rubah tanggal survei samakan dengan tahun aktif. Kita terus lakukan edit incomplete hingga selesai. Pastikan seluruh data teman-teman yang keterangannya incomplete telah komplit. Kita lanjut tahap yang berikutnya. Bagaimana dengan data-data yang sudah komplit atau sudah memiliki IKS? Nah, ini buat teman-teman yang sudah melakukan intervensi. Pastikan keluarga yang teman-teman ingin intervensi dalam aplikasi itu sudah punya IKS seperti ini.
Tujuan dari kita intervensi adalah untuk meningkatkan IKS. Sehingga teman-teman kalau sudah melakukan intervensi, teman-teman silakan klik edit jika ada perubahan anggota keluarga. Kalau tidak ada anggota keluarga, silakan teman-teman lanjut ke menu intervensi. Menu intervensi ini ketika kita klik dia akan muncul tanggal intervensi. Misalnya tanggal intervensinya keluarga tersebut kita isi tanggal 1 November. Terus deskripsinya intervensi yang dilakukan jamban dan air bersih. Teman-teman silakan masukkan deskripsi apapun yang ada berhubungan dengan intervensi di keluarga tersebut. Misalnya intervensi fokusnya apa, terus anggota keluarganya ada perubahan atau apa, teman-teman silakan masukkan di deskripsi. Terus teman-teman klik mulai intervensi. Di saat kita melakukan intervensi, dari 5 keterangan rumah tangga, pengenalan tempat, keterangan keluarga, pengumpulan data anggota keluarga dan individu, kita hanya bisa mengakses 2 menu saja, yaitu keterangan keluarga dan individu. Kenapa? Karena pengenalan tempat, pengumpulan data dan anggota keluarga ini tidak perlu kita intervensi. Kita cuma fokus intervensinya ke 12 indikator yang ada di keterangan keluarga dan individu. Sehingga kita tidak dapat merubah nama kakaknya, kita tidak dapat merubah jumlah anggota keluarga dan lain-lain. Kita hanya dapat merubah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan indikator PISPK, 12 indikator PISPK. Bagaimana dengan saat kami melakukan intervensi ada ditemukan pengurangan anggota keluarga atau penambahan anggota keluarga? Kita lakukannya bukan di menu intervensi, tetapi kita lakukannya di menu edit, seperti yang sebelum saya telah sampaikan. Nah, teman-teman silakan fokus lihat ke jawaban-jawaban pertanyaan yang ada. Coba teman-teman perhatikan dengan baik-baik. Setiap pertanyaan yang jawabannya ya, itu tanda hitam yang ada di sini lebih terang dibandingkan jawaban tidak. Artinya, fokus kita intervensi ini hanya pada jawaban yang tidak. Kita hanya bisa merubah jawaban tidak dalam menu ini. Kita tidak dapat merubah jawaban yang sebelumnya ya menjadi tidak. Kita hanya dapat merubah jawaban yang sebelumnya tidak menjadi ya. Seperti ini teman-teman. Kita tidak bisa merubah ini. Apakah tersedia sarana air bersih di lingkungan rumah? Sebelumnya dia sudah memiliki air bersih dan saat kita intervensi, fokus kita tidak lagi ke air bersih ini artinya. Fokus kita pada pertanyaan-pertanyaan yang masih jawabannya tidak. Seperti apakah ada anggota rumah tangga yang pernah diagnosa menderita gangguan jiwa? Ini kan jawabannya tidak. Kita bisa merubah ke ya. Nah, seperti ini. Dan ingat, jawaban kita itu hanya bisa 1 kali. Jadi pastikan teman-teman teliti. Karena teman-teman sudah mengklik ya, tidak bisa teman-teman balik lagi tidak atau sesuka hati seperti saat kita melakukan input awal. Jadi fokus kita hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak. Silakan teman-teman tulis keterangan jika ada perubahan, misalnya dari yang tidak menjadi ya. Terus klik selanjutnya. Ya, di saat kita klik selanjutnya, langsung kita diarahkan ke pertanyaan individu. Jadi lebih cepat kita menginput data intervensi karena kita hanya fokus pada keterangan keluarga dan juga keterangan individu. Nah, otomatis dia akan tulis incomplete pada setiap anggota keluarga karena kita harus mengintervensi lagi, kita harus survei ulang. Begitu pula juga dengan keterangan individu, kita hanya fokus pada pertanyaan yang tidak. Berbeda dengan saat kita mendata baru, saat kita isi survei pertanyaan individu akan muncul banyak pertanyaan mulai dari JKN, apakah memiliki JKN dan lain-lain. Sedangkan di intervensi kita hanya fokus kepada jawaban-jawaban yang sebelumnya tidak. Misalnya anggota keluarga ini sebelumnya tidak punya JKN, apakah sekarang dia sudah punya JKN? Pertanyaan yang berikutnya, anggota keluarga ini sebelumnya tidak merokok, apakah sekarang dia merokok? Jadi fokus pertanyaannya kepada tidak. Silakan teman-teman isi. Setelah teman-teman isi, teman-teman simpan. Nah, bagaimana jika dia masih tetap tidak punya JKN atau dia masih tetap tidak melakukan posyandu? Ya, kita abaikan. Kita tidak perlu mengedit. Kita lanjut saja, simpan. Begitu pula juga dengan keterangan keluarga. Jika tidak ada perubahan, tetap seperti yang ada ini saat kita melakukan intervensi, kita silakan klik lanjut. Survei, simpan. Kita lanjut ke proses nilai IKS. Kita telah melakukan intervensi kepada keluarga tersebut.
Nah, kita lanjut ke menu yang berikutnya. Di sini ada menu riwayat intervensi. Silakan teman-teman klik menu riwayat intervensi. Nah, ini contoh yang tadi kita telah intervensi, bahwa kita telah melakukan intervensi yang kedua itu pada tanggal 1 November tahun 2020. Intervensi yang pertama kan kita lakukan saat kita kunjungan awal. Intervensi yang kedua yaitu kita lakukan pada tanggal 1 November 2020, dan kita bisa lihat pembandingan. Oh, ternyata ada perubahan IKS dari 0,20 menjadi 0,33. Nah, apabila teman-teman melakukan intervensi di bulan berikutnya lagi atau di tahun berikutnya lagi, silakan teman-teman tambah intervensi. Namun ingat, perlu diingat bahwa tujuan dari kita melihat riwayat intervensi ini adalah kita melihat apakah ada perubahan atau tidak di keluarga tersebut, karena setiap intervensi akan terekam di sini. Selanjutnya kita ke menu utility. Nah, menu utility ini teman-teman bisa mempelajarinya. Ini hal yang sudah umum. Teman-teman bisa melihat monitoring wilayah, target yang dikasih ke kita itu berapa, kita bisa lihat di sini. Misalnya capaian target Surveyor tahun 2020 berapa. Status pendataan. Menu status pendataan ini kita bisa melihat dari pendataan provinsi, kabupaten, hingga pada pendataan wilayah kerja puskesmas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa data yang belum komplit ini harus segera kita perbaiki. Bagaimana cara untuk mengetahui datanya per kabupaten atau per puskesmas? Silakan teman-teman klik di salah satu ini. Ya, kita lihat status pendataan incomplete di wilayah kerja puskesmas kita. Misalnya kita klik Kabupaten Landak. Ya, Kabupaten Landak ini banyak sekali ya data yang incomplete. Terbanyaknya di Sengah Temila, dilanjutkan dengan Mempawah Hulu. Juga ada Sebangki. Nah, ini kita fokus ke Sebangki. Sebangki yang belum komplit sebanyak 726 KK. Kita klik lagi per desanya. Di Sungai Sega itu 266 dan Sebangki 78, Pantau Panjang 144 dan sebagainya. Ya, kita hanya bisa sampai di tingkat desa ya. Jadi teman-teman admin silakan menghubungi surveyornya untuk segera menyelesaikan data incomplete ini, karena sangat mempengaruhi IKS yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kita ke menu peta IKS. Nah, menu peta IKS ini tujuannya untuk melihat gambaran IKS yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini gambarannya seluruh Indonesia rata-rata masih merah semua ya. Makanya kita perlu adakan intervensi untuk meningkatkan IKS. Nah, ini IKS wilayah. Nah, menu IKS wilayah ini untuk acuan kita melihat IKS yang ada di secara umum di Indonesia. IKS-nya Indonesia masih 0,17. Terus kita lihat lagi Kalimantan Barat 0,1. Terus dari Kalimantan Barat kita klik untuk melihat per kabupaten. Kita klik Landak. Kabupaten Landak itu IKS-nya masih 0,07. Bagaimana dengan Sebangki? Kecamatan Sebangki itu IKS-nya masih 0,01. Kita klik lagi Sebangki untuk kita melihat per desanya. Ya, ini tampilan per desa. IKS tertinggi berada di desa Sebangki dan desa Agak. Di tingkat Sebangki kita bisa klik lagi. Di Sebangki itu ada 5 dusun. Nah, ini dusun 001 atau dusun Pak Liung. Dusun Pak Liung ini IKS-nya 0,03. Nah, di dusun Pak Liung atau 001 ini kita bisa lihat lagi per RT. Nah, di dusun Pak Liung itu ada 2 RT. Nah, ini RT 1-nya 0,05 sedangkan RT 2-nya 0,00. Kita bisa lihat lagi berapa jumlah anggota keluarga di RT tersebut. Sampai detail per nama-namanya kita bisa memperhatikan semua. Ya, yang berikutnya kita ke menu IKS Puskesmas. Nah, menu IKS Puskesmas ini kita dapat melihat IKS Puskesmas kita, yaitu IKS Puskesmasnya adalah 0,01. Dengan jumlah data anggota keluarganya kurang lebih 3.965 KK.
Nah, ini menu yang baru yang sebelumnya teman-teman puskesmas tidak dapat melihat. Beruntunglah kalau teman-teman puskesmas punya wilayah kerjanya cuma satu kecamatan, satu puskesmas. Tapi buat teman-teman yang memiliki 2 puskesmas di satu kecamatan, nah ini sangat membantu teman-teman untuk melihat. Yang dibandingkan versi 01-nya belum ada. Ya, berikutnya menu cross tab. Menu cross tab ini untuk kita mengupload data yang sudah kita input di file Excel-nya, terus kita uploadkan ke sini. Ya, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang berada di puskesmas, apa bedanya input kunjungan baru dengan kita melakukan intervensi? Pada dasarnya kita sama-sama melakukan kunjungan. Hanya bedanya untuk kunjungan baru, teman-teman melakukan input baru dengan mengklik tombol tambah. Sedangkan kalau untuk intervensi, teman-teman melakukan kunjungan fokus kepada sasaran-sasaran yang mungkin IKS-nya rendah untuk dilakukan intervensi, dan kita lakukan di menu intervensi. Datanya sebelumnya sudah ada, hanya kita tinggal melakukan intervensi untuk meningkatkan IKS-nya. Ya, semoga video ini membantu teman-teman untuk melaksanakan intervensi di puskesmas masing-masing. Jika ada kekurangan atau ada kekeliruan, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar untuk kita sama-sama berbagi ilmu. Terima kasih dan sampai jumpa.